Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selamat Ustadz berbuka. dan admin. Ya, makasih Ustadz waktunya. Mungkin saya perkenalkan diri dulu Ustadz ya. Istri saya satu dengan dua orang anak posisi kami saat ini. Nah, jadi intinya beberapa bulan yang lalu kami berdua sama-sama bekerja Ustadz. Posisi kami sama-sama bekerja. Nah, beberapa waktu yang lalu tuh istri saya mendapatkan kesempatan promosi Ustadz. Promosi di pekerjaannya. Dan kebetulan posisi saya saat ini juga lagi studi di luar negeri. Jadi posisi saya sedang studi di luar negeri. Studinya di Australia, tapi sekarang saya lagi di Indonesia, lagi libur. Oh, ya. Ya. Nah, waktu saya lagi studi itu ternyata istri saya dapat promosi yang Hmm. mengharuskan dia keluar dari Jakarta. Oke. Nah, dengan posisi sekarang tuh intinya saya itu sebagai suami gimana Ustaz ya? Di satu sisi saya tahu ketika istri saya jauh dari saya seperti ini kan sebenarnya banyak hal, banyak fitnah yang sangat mungkin terjadi, ya kan? Atas dasar itu, saya sebagai suami itu intinya banyak melakukan pengaturan, utamanya komunikasi istri saya terhadap lawan jenis dan segala macamnya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya yang pertama, Ustadz, yang pertama, dengan status istri saya yang jauh seperti sekarang, itu sebenarnya hukumnya gimana? Walaupun sebenarnya kan yang saya tahu itu kan ketika perempuan safar tanpa mahram lebih dari satu hari satu malam itu kan sudah tidak boleh Ustaz ya. Nah posisi Bukan istri hanya saya pakai patokan satu hari satu malam, pakai eh, patokan safar, bukan satu hari satu malam, Pak. iya ketika safar lebih dari satu hari satu malam. Dia pergi safar Nah, jaraknya 3 jam aja nggak bisa kalau tanpa mahram. oke, berarti itu sudah tidak bisa dalam satu kondisi Ustaz ya. Nah Iya. terus yang kedua Ustaz, nah sebenarnya kan dari saya sudah meminta untuk resign, Hmm. ya kan sudah meminta untuk resign, tapi ya namanya posisi kita suami istri itu di pihak istri pun ada keinginannya sendiri, di pihak saya ada keinginannya sendiri. Nah, di sini saya dilemanya begini, Ustadz. Di satu sisi kalau saya paksakan untuk memaksakan resign gitu, Ustadz ya, ribut, ya ribut berkepanjangan dan bisa berpotensi menuju perceraian bahkan. Ya kan? Jadi saya dilema di satu sisi. Ketika saya paksakan, berujung ribut berkepanjangan gitu dan kemarin sudah sempat terjadi sempat ya sudah kita sudah oke lah resign aja dan itu dampak dari ngomongin itu Ustaz itu 2 minggu itu nonstop tuh ribut kita nggak nonstop juga sih tapi jedanya pendek-pendek gitu ya. Nah saya di satu sisi dilema di satu sisi saya juga harus mempertahankan rumah tangga saya tapi di satu sisi saya tahu posisi dia saat ini berat makanya saya coba cari solusi apa saya carikan mahram untuk nemenin dia di sana supaya lebih aman gitu ya. Itu gimana? Anak ditinggal nanti. Anak-anak dibawa juga. Rencananya anak-anak dibawa. Jadi saya akan cari orang yang bisa nemenin, sekalian anak-anak dibawa ke sana. Mohon maaf, pekerjaannya apa? PNS Ustadz. Tempat yang halal ya. Insya Halo? Allah. Insya Allah ya. Insya Allah Ustadz. Ya. Seterusnya seperti itu kayaknya nanti kalau selesai studi juga, selesai studi ya seperti itu terus nanti. Nah itu makanya saya, jadi kan kita itu coba mencari jalan keluar Ustadz atas kondisi ini kan. Nah ada beberapa ada beberapa kondisi yang saya mintakan. Seperti saya minta istri saya untuk cari sponsor agar dapat sekolah lagi supaya bisa segera keluar dari kondisinya sekarang, gitu kan. Jadi jadi intinya gini Ustadz, ada beberapa kondisi yang membuat istri saya masih berat untuk resign dan kalau saya paksakan risikonya besar, gitu. Karena sekarang saya lagi berusaha untuk pelan-pelan supaya apa namanya hal-hal yang memberatkan istri saya itu pelan-pelan mau saya urai supaya nanti kalau sudah bisa diurai istri saya lebih mau untuk resign. Ya, seperti itu Ustadz. Risikonya besar itu apa? Iya seperti saya sampaikan tadi Ustadz sudah sempat kita bahas gitu ya 2 minggu Hmm. sebelumnya lah. Itu Hmm. waduh Ustadz apa ya? Eh, Pertama ya ributnya tuh besar, ributnya tuh besar dan intinya eh, intinya disampaikan oleh istri saya seperti ini. Kalau nanti saya ini dan saya setiap hari uring-uringan, bla 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 segala macam ya, kamu harus terima segala macam bla 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 bla.
Iya kan? Saya sebenarnya nggak masalah itu ya. Kondisi itu oke saya bisa bersabar. Cuman kan setelah 2 minggu saya lihat itu Ustadz. Di satu sisi saya mikir kan, memang saya nggak bisa langsung keras gitu saya mikirnya. Saya pelan-pelan lah, saya coba ingin pelan-pelan. Saya carikan mahram dulu untuk nemenin dia di sana. Sama anak-anak juga di bawah. Dengan tentunya semua interaksinya saya batasi gitu kan. Nah, sambil nunggu nanti pelan-pelan saya terus ajak dia untuk supaya mau berhenti dari pekerjaannya. Itu saya baiknya gimana Ustadz? Karena di satu sisi kan saya juga harus ngejaga nih pernikahan saya. Tapi di satu sisi kondisi saya kayak gini sekarang saya bingung nih. Kalau saya paksa nih Ustadz ya, kalau saya paksa nih Ustadz ya, misalnya saya paksa di rumah, sedangkan saya juga lagi studi, beban saya kan juga berat di sana ya. Saya lagi studi, saya paksakan dia di rumah, ternyata dia di rumah malah uring-uringan. Saya juga jadi nggak bisa fokus, anak-anak juga kasihan, jadi agak dilematis. Saya jujur aja saya sangat dilematis dalam hal ini Ustadz. Istri itu sebenarnya paham nggak tentang masalah usul kandung? Saya cuma khawatir istri itu beda frekuensi dengan bapak gitu loh. Maksudnya Yang, gimana sa- nih Ustadz? yang satu kokoh dengan mau pertimbangan syariat, yang satunya ini enggak. Iya, betul. Dia memang sempat keluar. Kalau untuk sekarang saya belum siap, kata dia. Betul, betul. Intinya itu, Ustadz. Betul sekali. Makanya karena saya ngerasa Kalau tugas soalnya saya kalau dia terima syariat ya kayaknya nggak seperti itu jawabannya. Sudah saya terima, saya betul, mending betul. fokus ke keluarga, fokus Ya, ke suami, betul nggak? betul, Ustadz. Nah, berarti problemnya sih itu sebenarnya. Betul. Nah, makanya kan Iya. berarti kan tugas saya sekarang kan ngebimbing, ngedidik dia pelan-pelan. Itu Iya. apakah memang saya tetap harus bersabar dengan kondisi ini? Gimana, Ustadz? Yang jelas saya pertimbangannya satu ya, eh, jaga keutuhan rumah tangga lebih bagus daripada Siap, pisah. siap, Mudorotnya lebih berat gitu loh. siap, Ustadz. Mudorotnya Betul. bisa sendiri, bisa ke istri sendiri. Pengaruhnya ke Anak-anak juga anak-anak. ya, Ustadz ya. Betul, Ya. Ustadz. Siap. Terus yang kedua, risiko resign juga, terutama istri ya. Belum lagi Hmm. komentar keluarga. Iya, iya. Apalagi istri seperti itu, apalagi ya keluarga ya sama saja pemikirannya nggak terlalu beda jauh. Frekuensinya nggak terlalu beda jauh gitu loh. Iya, Terus yang ketiga, ya diantaranya dibuktikan ketika mau keluar, misalnya disuruh di rumah, uring-uringan seperti tadi. iya, betul. Itu yang saya takutkan. Betul sekali, Nah, Ustaz. Nggak ada yang ngadepin nanti. Itu, iya, betul. sudah jalani dulu seperti sekarang aja dulu, biar Siap. dia in dulu, sesuaikan dengan pekerjaannya. Yang penting komunikasi lancar, terus banyak doakan istri, banyak doakan Amin. anak. Pertimbangannya di situ. Izin Itu Ustaz, saya boleh nanya, Ustaz? kita hadapi sesuatu yang nggak ideal sebenarnya. Jadi bukan ini yang Nah, betul. Betul, Ustaz. yang diperintahkan syariat, bukan, tetapi kita lagi hadapi sesuatu yang tidak ideal, maka kita pilih yang lebih minimal Betul, gitu. betul, betul. Memang saat ini sebenarnya saya udah bulat menjalani Ustadz ya. Cuman saya pengen kayak penguatan. Sama satu lagi Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Kan dengan posisi dia jauh itu kan intinya saya benar-benar batasi semua interaksi dia sama lawan jenis Ustadz. Iya kan? Kan namanya wanita kantoran interaksi itu sudah nggak mungkin dihindarkan tapi benar-benar saya Oh, batasin benar-benar saya iya. batasi Ustaz Ya jadi nggak apa-apa, bahkan mudah-mudahan istri mau nerima, mudah-mudahan. iya awalnya memang berat tapi pelan-pelan memang akhirnya kayak saya contohin Ustaz ya bahkan saya meminta kan dia sekarang pimpinan Ustaz ya istilahnya sudah di pimpinan kan jadi saya bahkan meminta kalau nggak terpaksa bicara sama anak buah kamu udah catat saja catat di note saja jadi kamu nggak perlu bertatapan ataupun berinteraksi langsung sama anak buah kamu yang laki-laki itu gimana Ustaz? Apakah saya berlebihan atau enggak? Dan sebenarnya dari sisi berlebihan sih terlalu berlebihan sekali. Yang penting istri Oke. paham, tahu konsekuensi, dia bisa Hmm. setia, tidak melakukan yang melampaui batas. Saya rasa kalau sudah dewasa ngerti deh kalau dikasih tahu kayak gitu. Oh, jadi saya tuh khawatir ini Ustaz, karena kan posisi sekarang dia kan jauh sendirian gitu Ustaz ya. Jadi saya sebenarnya pengen agak-agak agak ya agak keras Ya gitu kalau ngelatih. kalau kalau istri terima sih nggak apa-apa. Oke. Nah, pertanyaan Ya. saya sebenarnya gini Ustaz. Kan posisi dia sekarang itu wanita bekerja. Sebenarnya batasan komunikasinya itu kayak apa sih Ustaz? Batasan komunikasi yang dibolehkan dengan lawan jenis. Kan gini Ustaz, di kantor ini Seperlunya, seperlunya aja. ya di luar keperluan nggak usah.
Oke, berarti kayak misalnya kan, misal misal nih dia datang terus negor anak buahnya dengan niat bercanda itu berarti tidak perlu kan Ustadz ya? Ya, tidak perlu. Yang enggak perlu, nggak perlu. Oke. Nah, sama satu lagi Ustadz, karena dia itu sudah level pimpinan, jadi sesama pimpinan itu sering sering sekali acara makan bareng, utamanya setelah jam kerja Ustadz. Jadi saya selalu larang, nggak pernah saya kasih kalau jam malam keluar rumah. Ya, bisa dibatasi seperti itu. Itu nggak masalah ya Ustadz yang kayak gitu Ya, ya. mudah-mudahan istri mau terima. Ini saya nganggap ini istrinya Pak awam. Takutnya dia stres juga Oh, dengan berbagai macam larangan-larangan. oke, Kayak oke. Berarti dikekang dalam berarti berarti penjara aja. ya berarti yang saya tangkap ya sebenarnya yang saya mintakan tuh sesuai syar'i sebenarnya nggak masalah ya. Iya, tapi kan keadaan istri belum tentu nerima gitu. Iya, iya, iya. Kecuali tadi kalau saya frekuensi. Oke, baik Ustadz. Oke, berarti intinya Ustadz menyadari bahwa saya sama istri sebenarnya beda frekuensi. Beda frekuensi, beda Berat- server lah. Berarti berarti saya yang harus pelan-pelan menyesuaikan intinya kan? Iya, Gitu Ustadz, intinya gitu ya. intinya gitu. Oke, berarti saya mau nanya terakhir Ustadz. Berarti sebenarnya kan dia kan punya anak buah sekarang. Eh apa namanya kan? Saya cemburuan orangnya Ustadz ya. Saya Hmm. cemburuan Ustadz dan saya sangat suka mata istri saya. Salah satu hal yang paling saya sukai di dunia ini mata istri saya kan. Atas dasar itu saya meminta dia harus selalu pakai kacamata di kantor. Kenapa? Karena saya nggak mau orang-orang itu bisa langsung ngelihat. Jadi ada penghalang gitu istilahnya Ustaz. Saya sebagai suami boleh kan meminta hal-hal kayak gitu. Nggak apa-apa, Nggak masalah ya. nggak masalah. Selama istri mau nerima. Iya, Oke oke. Saya jadi paham intinya. Intinya kalau beda server sebagai suami saya harus pelan-pelan. iya, Intinya gitu Ustaz. pelan-pelan lah Pak. Siap siap. Jadi Nah, kondisi istri itu beda dengan kondisinya. Intinya itu. iya, sebenarnya iya. Dan saya sebenarnya kan kemarin-kemarin saya selalu minta petunjuk, saya selalu berdoa Ustadz ya. Awalnya juga saya keras, akhirnya saya sampai di keputusan gini, kesimpulan, ya sudah, saya jalani tugas saya sebagai suami, kan pada akhirnya kita tetap dihisap masing-masing Ustadz ya. Ya nggak kayak gitu juga kalau suami istri. Loh, saya pikir ketika saya sudah ingatkan, ya kan, Ya, kayak, hmm, ingatkan kan bukan berarti lepas gitu saja. Kalau masih ada kemampuan untuk bersama kan tetap ingatkan. Jadi lepas gitu aja. iya, maksud saya saya terus mengingatkan gitu ya. Kan kayak Ustadz bilang tadi kan, kalau dia mau bagus gitu kan, kalau dia belum Hmm. mau ya sudah gitu kan. Nah maksud saya ketika Hmm. dia nggak mau risikonya kan di istri saya sebetulnya. Iya, tapi kalau masih dalam kuasanya tetap Nah, diarahkan dong. iya misalnya kan gini Ustaz, kan sering saya sudah terjadi beberapa kali mengarahkan, bahkan kemarin tuh sempat ada yang saya larang tetap diterabas. Nah kalau kondisinya kayak gitu apakah saya masih bertanggung Di, jawab? diingatkan lagi. Oke. Oke, enggak ini saya nanya biar clear Ustaz ya, karena kan Ya pokoknya diingatkan nah, terus. intinya saya terus ingatkan. Iya. Oke, karena saya kadang-kadang keingetan gini Ustaz kan kayak kisah Nabi Nuh sendiri Ustaz dan kisah Nabi Lut ya. Itu kan mereka sampai akhir. Itu kan yang satu beriman, yang satu kafir. Kalau dia kan sama-sama beriman. Cuma yang Oke. satu itu kuat imannya, yang satu itu lemah. Gitu. Beda Nah, lah. iya maksud saya berarti kalau kasus seperti itu apakah si suami ini juga diminta bertanggung jawab Ustaz? Kalau Kalau cerita Nabi Nuh dan Nabi Lut itu. karena si suami sudah sesuai kemampuannya dia dakwahi, tapi ya istrinya nggak mau menerima itu. Iya, berarti kan ketika saya sudah sesuai kemampuan saya, Iya, aman berarti ya, bukan dalam iya, artian aman dalam artian saya mau lari enggak, tapi maksud saya udah menjalankan tugas saya sebagai suami, maksud saya gitu Ustaz. iya, Berarti selama saya sudah menjalankan sesuai kapasitas saya, iya, eh, intinya saya harus sampai benar-benar batas. Intinya iya, gitu Ustaz ya. Baik, iya. baik. Oke, sebenarnya intinya Ustaz sudah dapat poinnya lah intinya. Beda server, saya harus sabar dan sekuat saya. Utamakan Iya, tetap tetap pertahankan. iya Dengan betul. kondisi tidak ideal sekarang, kita jalani dengan cari solusi terbaik. Berarti lebih baik carikan mahram dan anak-anak ikut Ustadz untuk sekarang ya. Betul. Siap. Makasih banyak. Sepertinya ya intinya karena ya saya juga sebenarnya udah cukup bulat sebenarnya kemarin ya teman. Saya pengen ya kalau ada masukan dari yang lebih paham, mungkin saya lebih lebih bulat Ya. lagi Ustadz. Pak, saran saya cuma satu.
Mm-mm. dakwahi pelan-pelan. Hmm. Iya. Iya, saya juga. Kadang bisa nerima sesuatu ajaran muda belum tentu bisa diterapkan pada istri. Kayak gitu. Jadi kadang kita itu memperbaiki diri sendiri lebih mudah daripada memperbaiki orang lain. Iya, Ingat itu itu saya baik-baik. setuju. Itu saya setuju, Pak Ustadz. Ingat itu baik-baik ya. Iya, iya, makasih Ustadz. Itu akan saya ingat. Jadi intinya Ya, saya disuruh bersabar, intinya. ya, ya. Baik, baik. Suruh bersabar, utamakan, pertahankan. Ya. Ada saran lagi nggak untuk saya sebagai suami Ustadz? Kan saya juga terus belajar, saya juga terus Doakan memperbaiki. istri terus supaya istri Ya. itu mau ngaji, supaya istri dapat hidayah. Ah, Doakan terus. sudah Ya, Ustadz, lu sudah. iya sudahnya itu harus ditambah lagi. Siap. Selalu sih Ustadz. Iya, selalu. Iya, iya. Makasih banyak Ustadz. Ada lagi Ya, nggak baik. Ustadz yang kira-kira dari sisi saya sebagai suami lah. Kalau istri kan nanti urusan saya tuh. Kalau pokoknya jadi suami yang baik, insya Allah istri juga jadi cerminan dari suami. Jadi jangan berharap orang lain itu jadi baik, kita dulu aja. Oh, sekali terakhir Ustadz boleh ya sebelum ini Ya, mungkin selesai ya. ya. Sebenarnya kan kayak saya tadi Ustadz, sebenarnya saya minta dia kalau nggak perlu-perlu amat itu catat aja di notes ya. Karena ya tadi saya punya rasa cemburu gitu Ustadz. Ya Gitu kan. mudah-mudahan istri mau nurut seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya selama dia mau nurut, apapun yang saya mintakan boleh-boleh saja Ustadz. Selama nggak Boleh-boleh saja. bertentangan dengan syari ya. Iya, Oke, siap. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, lega itu saya Ustadz. Lega, lega. Baik. Jadi saya rekap Ustadz ya sebelum kita tutup. Jadi yang iya, saya recap itu saya harus sabar dalam mendakwahi istri saya. iya satu. Utamakan untuk dipertahankan. Saya juga Iya, harus selalu doakan dia dalam setiap kesempatan saya untuk iya. mendoakan. Kemudian yang keempat, ketika saya mintakan sesuatu dan dia mau menurutinya, ya nggak apa-apa selama dia mau. Ketika belum, pelan-pelan didakwahi. Betul sekali. Siap, siap Ustadz. Siap. Berarti Ya, apapun yang saya mintakan selama nggak bertentangan dengan syar'i dan dia mau, boleh Ustadz ya. boleh. Siap, makasih banyak. Makasih banyak Ustadz, makasih banyak admin. Insya Allah saya coba jalankan. Ya, Makasih banyak Ustadz ya. Makasih banyak ya. Ustadz. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh.